Alhamdulillah, sore hari ini kita memperingati, ikut mensiarkan kebesaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam jagat modern sekarang ini. Karena apa? Banyak di antara kita umat Islam sendiri yang tidak melihat peringatan Maulid Nabi sebagai sesuatu yang hak. Tetapi sebenarnya inilah yang paling hak di dalam hidup kita. Karena tidak ada kita kalau tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jagat ini kalau tidak ada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagat ini diciptakan oleh Allah karena cintanya kepada satu makhluknya ini, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka berbahagialah kita yang bisa, yang masih bisa memperingati hari kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari kelahiran diri kita. Jangan kita melihat baginda Rasulullah itu lahir pada masa jahiliyah, tapi mari kita lihat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir beserta kita. Ketika kita lahir, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di dalam diri kita. Karena inilah manusia yang dikatakan dengan manusia kamilah, manusia sempurna, manusia paripurna yang ada hanya pada saat kita dilahirkan. Setelah itu, wallahu a'lam, kita menjadi manusia jenis apa. Tetapi saat kita lahir sampai kita akil balik, kita adalah potret manusia paripurna yang mulai dirusak oleh pergaulan kita. Kenapa pergaulan ini kita Karena pergaulan ini kita bisa rusak. Karena manusia memang ditakdirkan suci, ditakdirkan bersih, mulai dari asalnya bersih, dari sari pati tanah. Sari pati tanah ini artinya sesuatu yang bersih. Tanah asalnya bersih, tanah itu hukum dasarnya suci. Tetapi persoalannya, apa yang menjadi saripati tanah pada diri kita? Ini yang merusak kita. Saripati tanah sudah berubah menjadi rupiah, dan rupiah ini kita tidak tahu dari mana asalnya. Ini yang kemudian menyebabkan saripati tanah tadi terkontaminasi. Maka mari kita kembali memperingati hari kelahiran kita yang suci, untuk kembali melakukan hal-hal suci di dalam kehidupan kita. Sudah banyak orang berbicara tentang peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu berulang kali. Berapa kali kita mengulangi terus peringatan ini, tapi apa bekasnya pada diri kita? Kita refleksikan apa bekasnya pada diri kita dengan sama-sama melihat fungsi kita sebagai pendidik. Kita adalah para pembina, para pelatih, para andalan di garda depan yang diharapkan untuk melahirkan generasi yang dikatakan dengan generasi Rabbi Radiyah, generasi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita tidak tahu apa yang kita didikkan kepada anak-anak kita untuk bisa menjadi generasi Rabbi Radiyah. Kita bisa sukses jadi apapun. Kita bisa mencapai puncak tertinggi dalam karir kita. Tetapi kita lupa mendidikkan hal-hal dasar kepada generasi kita. Mana yang menjadi
hal-hal dasar sebagai renungan kita pada menjelang maghrib ini. Mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 12 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwatin wa atainahul hukma sabiyyan wa hananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiyyan wa barran bil walidaini wa lam yakun jabbaran asiya wa salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayyan. Inilah potret generasi Rabbi Radiyah. Salamun alaihi yauma wulida, selamat ketika dia lahir, berasal dari keluarga yang selamat, lalu melahirkan anak yang selamat, lalu selamat dalam perjalanan hidupnya sehingga akhir hayatnya dia selamat. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut. Kalau sudah selamat ketika dia wafat, maka insya Allah selamat pula yauma yub'atsu hayyan. Kelak di hari kebangkitan kita akan selamat. Mana jalan selamat itu? Ya Yahya, hai Yahya. Kalau kita ambil akar katanya hayyun, Yahya artinya masdar orang yang hidup. Hai orang yang hidup. Kita tidak bawa dia kepada Nabi Yahya, tapi jatuhnya kepada kita. Ya Yahya, hai orang yang hidup. Khuzil kitaba biquwwatin, peganglah kitab dengan kuat. Ini landasan hidup kita yang pertama. Sekarang kita punya kitab banyak sekali, di rumah kita berjejer kitab, tetapi kitab dasar yang wajib ada tidak pernah kita baca. Kitab undang-undang hukum pidana, hafal kita pasal demi pasal, hubungannya dengan peraturan ini, hubungannya dengan peraturan ini di luar kepala. Tapi hukum-hukum dasar yang ada di dalam kitab kita abaikan. Ya Yahya, huzil kitab biquwwatin. Sekarang Al-Quran hanya menjadi gaya hidup. Kita beli Al-Quran emas, lalu kita taruh di dalam kufet, dibersihkan setiap hari oleh pembantu kita, tidak pernah kita baca. Atau orang tua kita di kampung beli Al-Quran sampai berdebu, ditaruh di atas pintu supaya maling tidak masuk. Al-Quran menjadi azimat, padahal Al-Quran itu memang azimat, jangan dijadikan azimat. Siji sing diomak, satu saja yang ada di dalam diri kita, azimat. Maka huzil kita bagi kuatin. Banyak sekarang kita mendirikan anak kita menjadi hafiz, ya, tetapi masukkah hafiz hafalannya itu menjadi perilaku? Orang-orang tua kita tidak bisa mengaji, tetapi alhamdulillah perilakunya adalah perilaku Al-Quran. Huzil kita biquwwati wa atainahul hukma sabiyyan. Lalu berikanlah hikmah ketika dia masih muda belia. Kita ajarkan, kita didik anak kita tidak hanya dengan pengetahuan, tetapi dengan hikmah. Tidak kita didik anak kita hanya dengan menghafal materi-materi agamanya, tetapi kita didik dia bagaimana mengambil manfaat dari apa yang dia pelajari. Wa atainahul hukma sabiyyan wa hananan min ladunna. Cinta kasih yang mendasari kelahirannya, cinta kasih yang menyebabkan kelahirannya, cinta kasih yang menerima kelahirannya. Hanan. Tapi sekarang kasih sayang sudah kita ganti dengan kasih uang. Anak-anak merasa tidak disayang kalau tidak dikasih uang. Lalu hanan kita kemana?
Ya, mulai dari kecil kadang-kadang kita mendidik anak kita untuk menjadi materialis. Kak Fatul Gani waktu masih putrinya kecil, dia mau pergi kondangan sama ibu, lalu supaya dia tidak ikut, dia bilang sama bibinya, jauh anak dia lalu beli kekeluk, tapi yang keping 1.000 beli kekeluk. Ini sudah mendidik anak kita untuk materialistik. SD mulai 5.000, SMP 10.000, SMA 50.000, kuliah 100.000, tamat kuliah dibelikan pakaian seragam PNS, dibelikan pakaian seragam polisi, artinya masuk jadi pegawai dengan dibelikan. Ini karena apa? Kita mendidik anak kita dari kecil menjadi materialis. Wa hananan min ladunna wa zakatan, dan suci hati. Kita mendidik anak kita, kita melahirkan anak kita membesarkan anak kita dengan zakah, dengan suci hati, tidak dengan aneh terpaksa Tuhan yang merari, aneh kebobolan karena kini. Tidak ada suci hati di dalam. Kita bangun kesucian hati kita untuk mendidik anak kita. Wa zakatan wa kana taqiyya. Inilah potret yang akan melahirkan generasi-generasi takwa. Maka selanjutnya jangan kita menuntut anak untuk berbuat baik kepada kita kalau kita tidak mencontohkan bagaimana kita berbuat baik kepada anak kita. Kita sudah mulai mencari ibu yang baik, mendidik ibunya menjadi ibu yang baik. Ini adalah perbuatan baik kita untuk anak kita. Maka insya Allah anak kita akan menjadi barran bil walidaini, berbakti kepada orang tua, walam yakun jabbaran asya, dan kalau sudah demikian maka dia tidak akan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia, pekerjaan yang ingkar, pekerjaan yang membangkang. Inilah konsep untuk mencapai salamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan karena azan sudah selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Nur wal qalami wa ma yasturun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.